Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wahai semua saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, dari masyrik sampai maghrib, mudah-mudahan kita semuanya yaitu selalu diberikan keberkahan serta kemuliaan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Wahai semua saudara-saudaraku, perlu kita ketahui, wahai saudaraku, bahwa sesungguhnya seluruh manusia yang ada di muka bumi, yang masih hidup dan yang sudah mati, jika silsilahnya yaitu menyambung kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, putranya Sayyidina Fatimatu Zahra, yaitu putrinya yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya itu adalah Habiballah, wahai saudaraku, kekasih-kekasih Allah, wahai saudaraku. Maka dari itu saya menghimbau kepada saudara-saudaraku semuanya, agar diri kita mampu memahami tentang sesungguhnya apa yang namanya Habibullah dan apa yang disebut Habibullah. Di negara Indonesia ada yang disebut, yang dinamakan dan yang bernama yaitu Wali Songo. Dan sesungguhnya Wali Songo itu adalah semuanya adalah keturunan dari Sayyidina Fatimatu Zahra. Dan dari Wali Songo itu melahirkan putra-putri dan cucu-cucunya yang memenuhi jagat raya Nusantara ini, yaitu Indonesia. Dan semuanya itu adalah seluruhnya darah juriat yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa di negara Indonesia ini tidak ada yang bergelar Habib, yang berjulukan Habib? Maka dari itu kita harus pandai memahami, wahai saudaraku, secara batiniah manusia-manusia yang ada di Nusantara Indonesia ini yang menjalur yaitu kepada baginda yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya adalah semuanya Habibullah. Akan tetapi tidak pernah satupun manusia-manusia yang ada di Nusantara ini yang disebut dipanggil Habib. Seperti itu.
Akan tetapi sesungguhnya jati dirinya itu adalah Habib Allah, kekasih-kekasih Allah, karena dia adalah turunannya. Ini yang harus kita pandai memahami sehingga jangan sampai menimbulkan perpecahan di antara kita semua umat manusia yang ada di muka bumi. Gelar-gelar yang ada di Nusantara, Pulau Jawa, Indonesia ini adalah yang terpakai adalah kiai, ustadz, ulama, syekh, syarif. Seperti itu, wahai saudaraku. Nama Habib itu tidak dipakai di Indonesia. Akan tetapi sesungguhnya orang-orang yang ada di Indonesia, di Nusantara ini, yang menjalur kepada yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad itu sesungguhnya itu adalah Habib Allah, kekasih Allah. Seperti itu. Lalu kenapa orang yang dari negeri Arab bagian Timur Tengah itu selalu dipanggil Habib? Nah, inilah perkara yang harus kita pahami, wahai saudaraku. Jadi sesungguhnya seluruh manusia yang ada di negeri Indonesia Nusantara ini adalah suatu pribumi untuk memuliakan seluruh tamu yang datang ke negerinya, wahai saudaraku. Di sini kita harus pandai memahami. Maka jika ada manusia yang datang dari Timur Tengah, maka itu dipanggilnya Habib. Apalagi dia pintar dalam bidang ilmu agama. Bahkan yang tidak pintar dalam ilmu agama pun sama dipanggil Habib, karena dia hadirnya dari negeri Timur Tengah. Seperti itu. Jadi Timur Tengah mempunyai sejarah, yaitu di sana ada yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kekasihnya Allah, sebagai Habibnya Allah. Maka seluruh manusia-manusia yang ada di Pulau Jawa, Indonesia Nusantara ini memanggil manusia-manusia, orang-orang yang datang dari negeri Timur Tengah itu ya dipanggil Habib. Karena menghargai itulah, menghargai wilayah, menghargai kota yang diduduki yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Hanya sebuah penghormatan. Sesungguhnya semuanya manusia yang ada di Nusantara, Pulau Jawa, Indonesia ini, jika dia itu bersambung kepada yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sesungguhnya ia pun adalah Habib Allah. Seperti itu. Akan tetapi di negeri Nusantara Indonesia ini jarang dipakai gelar itu, wahai saudaraku. Karena sesungguhnya gelar Habib Allah itu sesungguhnya tunggal. Jadi gelar itu sesungguhnya untuk yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan untuk yang lain.
Coba bayangkan jika diri kita mengatakan, ya Habiballah, ya kekasih Allah, ingatkah kita kepada manusia yang lain? Kan tidak. Yang kita ingat adalah yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Maka kita harus memahami tentang semuanya agar kehidupan kita di muka bumi ini tentram, damai dan sejahtera. Seperti itu. Karena yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan, yaitu rahmatan lil alamin. Dan sesungguhnya agama Islam adalah agama pribumi di muka bumi yang harus mempunyai sifat rahmatan lil alamin. Apa tujuannya? Sehingga kita dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwariskan kepada yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu rahmatan lil alamin. Sesungguhnya rahmatan lil alamin itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah lah yang maha welas dan maha asih kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Nah, begitupun kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus welas asih kepada sesama, harus saling asah, saling asih dan saling asuh, seperti itu. Maka yang dibawa oleh yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sifat itulah rahmatan lil alamin. Apa tujuannya? Yaitu untuk mengajak kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmatan lil alamin adalah sebuah senjata umat Islam, wahai saudaraku. Senjata umat Islam yang sejati itulah rahmatan lil alamin. Agama Islam selalu mengajarkan kebaikan. Agama Islam selalu mengajarkan kepada keindahan-keindahan, baik di dalam segalanya, baik di dalam hati, baik di dalam ucapan, baik di dalam tingkah perilaku. Itulah yang harus kita tonjolkan sebagai kunci dan sebagai tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak kepada seluruh manusia agar mereka meninggalkan kesesatan dan kembali kepada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu saya berpesan kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi, kita harus hati-hati, harus pandai memahami. Maka disinilah pentingnya, yaitu yang disebut syariat tarekat hakikat makrifat. Tanpa syariat tarekat hakikat dan makrifat, maka sesungguhnya manusia itu kosong, wahai saudaraku.